Halo Sobat Kasaks, kembali lagi bersama saya Ardia Kensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tutorial perhitungan SAP 2000, melanjutkan video kita yang kemarin, yaitu kita akan memulai perhitungan struktur balok sederhana di atas dua tumpuan. Sekarang saya sudah membuka program SAP 2000, lalu contoh perhitungan yang akan kita lakukan adalah seperti demikian. Balok di atas dua tumpuan AB dengan bentang 10 meter dan di atasnya menerima beban merata sebesar 5 kN per meter. Langsung saja kita lakukan, kita selesaikan contoh soal ini. Yang pertama, kita buka program SAP 2000-nya, lalu kita klik New Model, bisa lewat File, New Model. Yang kedua adalah kita perhatikan satuan yang kita gunakan. Sesuaikan dengan soal yang diminta. Tadi kan soalnya kan kilonewton per meter. Maka kita menggunakan satuan kilonewton meter Celsius. Nah, untuk template yang kita gunakan, pilih template BIM. Nah, lalu ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah number of spans. Ini adalah berapa banyak bentangan yang kita butuhkan. Maka di sini kita membutuhkan satu bentangan saja. Lalu selanjutnya span length itu adalah panjang dari bentangan itu. Bentangan kita sepanjang 10 meter, maka kita isi 10. Untuk section properties kita default dulu. Lalu setelah itu klik OK. Nah, maka akan muncul dua kotak jendela seperti ini. Nah, kita bisa close yang 3D view. Kita gunakan yang XZ saja. Kita agak zoom out. Nah, lalu langkah kedua adalah kita memasukkan beban merata. Ya kan, kita kan ini memasukkan beban meratanya. Caranya adalah kita select frame-nya ini, lalu kita klik assign, pilih frame loads, dan pilih di sini ada beberapa gaya yang dapat dimasukkan, ada gravity, point, distributed, temperature, dan lain sebagainya. Nah, untuk beban merata sendiri itu kita pilih distributed. Nah, lalu akan muncul jendela seperti ini. Kita masukkan di sini uniform load karena contoh soal kita dari awal bentang hingga akhir bentang itu sama ya bentangannya. Itu sama menerima beban merata semua. Jadi kita langsung saja uniform load. Kita masukkan bebannya adalah 5 kN. 5. Lalu kita bisa, ini juga ada beberapa pilihan ya. Add to existing load, replace existing load, delete existing load. Ya, kita pilih ini aja nggak apa-apa. Replace existing loads. Lalu untuk directionnya gravity itu maksudnya arah dari gayanya itu searah dengan gravitasi. Ini nggak perlu diubah, nggak apa-apa. Lalu load patternnya dead, beban mati. Oke. Nah, maka beban meratanya sudah selesai diinput. Sebenarnya ini sudah jadi, tinggal kita lakukan analisa dengan analyze, namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada load patternnya. Di sini saya akan coba mendefinisikan load pattern kita. Jadi pilih define load patterns. Nah, pada perhitungan kita saat ini itu kita mengabaikan berat sendiri dari baloknya. Jadi kita hanya melakukan analisa terhadap beban luar yang terjadi. Yang mana
beban itu ya hanya beban merata. Jadi kita untuk saat ini kita mengabaikan berat sendirinya terlebih dahulu. Maka yang harus kita lakukan di sini adalah untuk ini self weight multiplier itu jika 1 di sini tertulis 1, maka berat sendirinya itu akan otomatis diperhitungkan dalam analisa. Namun karena pada kesempatan kali ini kita mengabaikan berat sendirinya, maka kita bisa ganti angka 1 dengan 0. Lalu kita modify load pattern. Nah, lalu bisa kita oke, sehingga beban sendirinya di sini tidak akan ikut diperhitungkan. Langsung saja, jika sudah begini, kita bisa langsung analyze. Jadi kita analyze, run analysis. Nah, di sini ada 2 load cases-nya, yaitu ada beban mati dan modal. Untuk perhitungan sederhana ini, kita tidak menghitung modal, karena modal ini nanti akan berfungsi untuk analisa dinamik pada saat kita melakukan perhitungan gedung 3 dimensi. Namun karena kita ini baru melakukan analisa sederhana 2 dimensi, jadi modal tidak perlu kita jalankan. Maka kita bisa klik, lalu di sini klik run, do not run case. Nah, maka yang akan berjalan hanya beban mati saja. Lalu kita bisa klik run now. Nah, akan muncul ini, maka kita disuruh menyimpan file kita dulu. Kita misalkan latihan SAP 2000 belok di atas 2 tumpuan. Kita save. Kita tunggu. Nah, maka kalau sudah begini, maka sudah selesai program SAP ini menganalisa. Yang pertama kali muncul adalah bentuk deformasi dari balok tersebut ya. Jadi jika balok itu berdeformasi, maka bentuk deformasinya akan seperti ini, melengkung ke bawah. Kita juga bisa start animation ini. Nah, kurang lebih seperti itu jika balok itu berdeformasi. Lalu di sini kita bisa memunculkan berapa reaksi tumpuannya. Maka kita bisa pilih display, lalu show forces or stresses. Ini kita pilih join. Nah, ini case-nya adalah beban mati, lalu oke. Nah, maka ini akan muncul reaksi perletakannya adalah 25 kN di tumpuan A maupun tumpuan B. Ini sama karena bebannya merata ya, jadi sama. Selain itu kita juga bisa, tadi kan kita lewat display, ini juga bisa langsung melalui shortcut yang ada di sini. Ini ya, show forces or stresses. Lalu kita juga bisa menampilkan gaya-gaya dalam yang bekerja. Caranya adalah seperti tadi, dari display, show forces or stresses, ya, tapi kita pilih frame. Nah, di sini kita bisa menampilkan gaya-gaya dalam yang ingin kita lihat. Bisa axial force itu beban normal, gaya normal, shear itu gaya lintang, dan momen itu ya momen ya. Kalau torsion itu momen puntir. Maka kita coba, karena di sini tidak ada beban atau gaya normal, maka coba kita shear dua-dua. Lalu oke. Nah, maka ini adalah tampilan dari
diagram gaya lintangnya. Di sub 2000 ini, untuk lambang merah ini menunjukkan angka positif dan lambang kuning ini menunjukkan angka negatif. Jadi ini gaya lintangnya positif bergerak ke negatif. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat diagram bidang momennya ya. Caranya sama, dari display, lalu show forces or stresses, lalu frame. Nah, ini ada momen. Nah, ini kan ada dua ya, momen 22 dan momen 33. Mungkin teman-teman juga bingung kenapa ada shear 22 dan shear 33. Jadi, pada output gaya-gaya dalam yang dihasilkan oleh sub 2000 itu ada ini ya, ada 6 jenis gaya dalam yang dihasilkan. Itu sebenarnya dari sini. Jadi ada yang namanya sumbu 1, sumbu 2, dan sumbu 3. Sumbu 1 ini adalah sumbu yang searah sumbu X, sumbu 2 adalah sumbu yang searah sumbu Z, dan sumbu 3 adalah sumbu yang searah sumbu Z. Sumbu Y, maaf. Maka tadi ada shear 22 ya. Shear 22 itu adalah gaya geser yang terletak sebidang dengan sumbu lokal 1 dan 2. Itu disebut shear 22. Nah, yang kedua adalah shear 33. Shear 33 ini adalah gaya geser yang terletak sebidang dengan sumbu lokal 1 dan 3. Jadi shear 33 kalau di sini itu namanya V3 ya. Kalau di gambar ini itu shear 33. Terletak sebidang dengan sumbu 1 dan 3. Kalau shear 22 atau di sini V2 itu terletak pada sumbu 1 dan 2. Nah, untuk momen 22 sendiri, momen 22 ini adalah momen yang mengelilingi sumbu lokal 2. Jadi, sumbu lokal 2 itu momen 22. Kalau momen 33 adalah momen yang mengelilingi sumbu lokal 3. Nah ini ya, momen 33. Lalu ada juga axial force. Axial force ini adalah gaya yang bekerja searah atau berlawanan arah sumbu lokal 1. Ini disebut axial force atau gaya normal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maka momen yang bekerja pada perhitungan balok sederhana ini yang kita kerjakan ini adalah momen 33. Karena momen ini adalah momen yang bekerja adalah momen yang mengelilingi sumbu lokal 3. Dan untuk gaya lintang yang bekerja pada balok 2 dimensi ini adalah shear 22 karena gaya gesernya yang bekerja adalah searah atau sebidang dengan sumbu lokal 1 dan 2. Maka kita lihat ya, coba momen 33. Di sini juga selain field diagram, kalian juga bisa pilih show values on diagram. Jadi nanti nilainya akan terlihat. Nah, seperti demikian. Mengelengkung ke bawah artinya adalah momen positif dan sebesar 62,5 kN meter. Nah, selain tadi kita dapat melihat dari menu display, kita juga bisa melihat diagram-diagram itu dari caranya kita klik dulu frame-nya, lalu klik kiri, lalu klik kanan. Nah, maka akan muncul diagrams for frame object. Di sini sudah terlihat ya, ada yang pertama ada equivalent loads pribadi diagramnya, kayak reaksi perletakannya berapa, lalu resultan shear atau ya gaya lintangnya, lalu ada diagram momennya, ada defleksinya. Nah ini itu kan ini pada lokasi 0 ya, pada lokasi 0. Coba kalau kita pengen meninjau lokasi tengah bentang misalkan 5 meter. Nah maka ini akan sesuai ya, pada lokasi 5 ini menunjukkan ininya berapa di slope-nya, lalu shear-nya itu berapa, momennya itu berapa, dan defleksinya berapa. Defleksi itu sebesar 0,049 meter ya.
Ini perubahan kelengkungannya itu sebesar itu. Nah, ini juga bisa kita tarik ya. Ini kan posisinya garis hijau, kita bisa tarik kanan kiri. Caranya tinggal klik kiri mouse-nya, tahan, lalu digeser. Maka akan berubah juga nilainya. Selain itu, ini kan scroll for values, display option-nya. Kalau kita pilih show max, nah maka ini adalah nilai-nilai maksimal pada setiap bentangnya. Nilai maksimal shear-nya ini ada di akhir bentang, di 10 meter, lalu ada momennya itu ada di 5 meter ya. Dan ini defleksinya maksimum ada di 5 meter juga gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari sini. Oke, itu saja untuk penyelesaian soal pertama kita, balut sederhana di atas sebuah tumpuan. Selanjutnya akan ada soal lagi. Terima kasih. So I surrender.